Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberikan kita kesehatan, yang mana oleh Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan barangkai salam tak bosan-bosannya kita sanjung sajikan ke penghulu alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Negara Palestina. Para santri, para thalabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini bicara mengenai Palestina seakan-akan sudah dikemas dengan bungkusan yang sangat rapi, diletakkan di belakang pintu, seakan-akan sudah tidak terjadi apa-apa. Mengapa berani saya katakan demikian? Jelas kita melihat di media sosial hari-hari ini, kita sudah mulai disibukkan dengan isu politik, kita sudah mulai disibukkan dengan isu ekonomi, kita sudah mulai disibukkan dengan isu pembangunan dan lain sebagainya. Bukan tidak boleh, tapi perihal kezaliman yang terjadi di Palestina tetap dinomorsatukan, saudara-saudara sekalian. Maka sah-sah saja hari ini Ustadz Husein yang hari ini menjadi mahasiswa di Palestina, putra terbaik bangsa Indonesia, dengan lantang, dengan lugas mengatakan hari ini keadaan di Palestina lebih parah, lebih menderita dibanding 1, 2, 3 bulan yang lalu. Namun yang kita rasakan apa? Seakan-akan hari ini Palestina sedang baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, yang perlu menjadi catatan bagi kita adalah negara Palestina itu merupakan negara yang mendapat julukan dalam sejarah Islam sebagai Baldatun Anbiya, Watonul Anbiya, sebagai negerinya para nabi. Hampir semua nabi pernah menjajaki kaki di Palestina. Hampir semua nabi pernah diutus di negerinya para anbiya. Nabi Daud alaihissalam pernah di Palestina. Nabi Yusuf alaihissalam pernah di Palestina. Nabi Daud alaihissalam pernah di Palestina. Dan banyak nabi lain pernah di Palestina. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah diutus ke Palestina. Dalilnya jelas dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setelah terjemahan kasar itu menjelaskan tentang Isra Mi'raj yang dimulai dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, tepatnya di Yerusalem. Setelah itu baru ke Sidratul Muntaha. Hal itu jelas tergambar. Nabi Muhammad pernah menjajaki kaki di bumi Palestina. Namun apa keadaan sekarang, kawan-kawan? Palestina sekarang sedang berlumuran darah. Sekarang Palestina sedang dizalimi. Sekarang Palestina memanggil kita, kawan-kawan sekalian. Hal itu yang harusnya kita peka. Yang itu selaku muslim, selaku yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita berjuang bersama-sama. Rutin kita mendoakan saudara-saudara kita yang ditindas, dizalimi oleh kafir laknatillah Israel. Para santri, saudara-saudara sekalian, itu kita masih bicara mengenai dalam lingkup Islam.
masih bicara dalam lingkup muslimin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang kita bicara mengenai lingkup NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah catatan kemerdekaan Indonesia pun, Palestina tidak absen di dalam catatan sejarah. Pada tahun 1944, tepatnya pada 6 September, seorang putra terbaik bangsa yang nanti kelak akan menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Hatta. Beliau mendirikan sebuah wadah, sebuah wasilah, yaitu Panitia Penyelenggara Kemerdekaan Indonesia, atau yang lebih kita kenal dengan PPKI. Dengan wasilah tersebut, beliau menyiarkan kepada dunia, menggambarkan kepada dunia bahwa Indonesia butuh dukungan untuk kemerdekaan. Maka dalam hal ini, negara yang pertama mendukung kemerdekaan Republik Indonesia melalui seorang mufti negara tersebut, yaitu negara Palestina. Mufti Syekh Amin Al-Husaini dengan lantang mengatakan, dengan lantang mendukung atas kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu, sejarah mencatat pada tahun 1952, Dr. Muhammad Nasir mendirikan komunitas Muslim Indonesia. Pada tahun tersebut masih umur yang sangat muda kemerdekaan Republik Indonesia, masih 7 tahun, umur yang masih sangat rapuh, yang sangat mudah untuk dipatahkan, umur yang masih sangat timpang, yang sangat mudah untuk direngselkan. Maka dalam hal itu, Dr. Muhammad Nasir menawarkan kepada kancah dunia, menawarkan ke dalam ranah forum internasional untuk penguatan kemerdekaan Indonesia agar tidak digoyangkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Lagi dan lagi, Palestina berdiri di depan melalui Syekh, seorang mufti besar, Syekh Amin Al-Husaini, mendukung penuh atas penguatan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1952. Dengan fenomena momentum yang baru terjadi tersebut, dalam hal inilah NKRI dengan lugas, dengan lantang mengatakan kepada dunia, atas dasar pri kemanusiaan dan pri keadilan, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kawan-kawan sekalian, atas dasar kemerdekaan, atas dasar kebangsaan, atas dasar kenegarawan, apakah siap kawan-kawan bertempur untuk Palestina? Siap berjuang untuk Palestina? Siap melawan Zionis Israel? Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, terlepas daripada dua lingkup yang memang mengenai kita, lingkup Islam kita sudah mengenainya, lingkup negarawan kita sudah mengenainya juga. Namun ada satu lingkup lagi yang memang sangat-sangat umum. Apa itu? Yaitu lingkup kemanusiaan. Kita hari ini mendukung Palestina terlepas daripada agama apapun. Mau dia agama Kristen kah? Mau dia agama Buddha kah? Mau dia agama Hindu kah? Terlepas daripada bangsa apapun, bangsa Melayu kah dia? Bangsa Turki kah dia? Bangsa Kurdi kah dia? Bangsa Arab kah dia? Atas nama dia adalah manusia, maka sudah layak kita mendukung Palestina. Amerika Serikat menjajah Irak itu memiliki landasan dinamika politik yang jelas. Ada beberapa poin yang bisa diterima karena ada sumur minyak yang terdapat di Irak. Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein itu memiliki alasan yang jelas melakukan ekspansi besar-besaran di negara kecil, yaitu Kuwait. Kenapa? Karena Kuwait memiliki lahan minyak yang sangat banyak. Hari ini kawan-kawan, Israel
di bawah dukungan Amerika, di bawah dukungan Inggris, menjajah Palestina tanpa ada alasan yang jelas. Dibilang ada minyak di tanah kering Korantan, tidak ada minyak. Dibilang ada tanaman, tidak tumbuh tanaman. Mereka menjajah Palestina hanya atas dasar kepercayaan yang bodoh, kepercayaan yang bodoh. Di sana nantinya akan turun Tuhan, katanya, apabila negeri Palestina tumbuh-tumbuhan. Itu adalah alasan yang tidak bisa diterima, bahkan satu poin pun tidak bisa diterima. Maka dengan landasan tersebutlah, atas dasar kemanusiaan, kita mendukung penuh atas kemerdekaan Palestina, kawan-kawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara mengenai Palestina, hari ini hal yang sangat menyedihkan yang terjadi di Palestina adalah dunia hari ini. Asalkan kalian tahu, asalkan saudara-saudara sekalian tahu, dunia hari ini sudah tidak mengakui lagi Palestina sebagai negara. Asalkan kawan-kawan tahu, maka landasan saya sendiri menamakan tema pidato dengan negara Palestina itu adalah bukti dukungan kita. Palestina itu adalah negara yang berdaulat, yang diakui oleh dunia. Bukan kita di kubu Amerika, bukan kita di kubu Inggris yang tidak mendukung atas adanya Palestina sebagai negara yang sah, yang berdaulat, yang diakui oleh dunia. Dan dengan lantang pun Presiden Israel mengatakan kepada Indonesia, wahai Indonesia, apabila kalian ikut campur atas urusan Palestina, maka kalian Indonesia akan kami buat seperti Palestina juga. Maka malam ini kita ingin mengatakan kepada Israel, kita ingin mengatakan kepada Amerika, kita ingin mengatakan kepada Inggris, wahai Zionis Israel, kami kira sebagai regenerasi muda Indonesia, tanah air kami Indonesia sudah cukup luas untuk menjadi kuburan bagi kalian, wahai Israel. Allahu Akbar. Mungkin yang bisa kita ambil kesimpulan adalah kita mendukung Palestina mencakup aspek Islam, itu sudah jelas. Sejarah para anbiya tidak terlepas daripada tanah yang suci tersebut, yaitu tanah Palestina. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah saling bersaudara. Satu tubuh sakit, maka tubuh yang bagian yang lainnya akan merasakannya, maka perlu untuk diobati. Atas nama kenegarawanan bangsa Indonesia dalam catatan sejarah itu tidak terlepas daripada Palestina. Dan yang terakhir, atas nama kemanusiaan, kita memiliki hak besar untuk mendukung saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jeritan bayi yang disiksa, ibu-ibu yang tidak bersalah, wanita-wanita yang tidak bersalah, laki-laki yang dibunuh di depan anaknya, ibu-ibu yang dibunuh di depan anaknya secara biadab oleh Zionis Israel, itu layak kita doakan, kita bantu dengan doa. Doa silahul mukmin, doa adalah senjata orang-orang mukmin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, birruh biddan nafi kaya aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam.